Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki niatan bahwa kita mengadakan pertemuan di malam hari ini. Ya, kalau diberi judul untuk mendengarkan oleh-oleh, jangan sampai ada niatan dalam hati kita mau tahu kemenangan beritanya. Ya, insya Allah tidak pakai ya menang-menangan dan sebagainya. Tetapi kita memang berusaha menyampaikan apa yang ada, dan semoga dengan ya apa yang kita alami dan kita sampaikan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah, semakin kuat kita dalam memegangi manhaj salafus saleh. Sehingga poin pertama yang saya sampaikan adalah mungkin di luar agenda, ini yang saya perhatikan dari Syekh Utsman bin Abdullah As-Salimi hafizahullah ta'ala, dan juga murid seniornya Syekh Sayyaf Ar-Radai, bahwa mereka berdua mulai dari yang pertama datang, begitu keluar dari bandara itu sudah jam 5. Syekh sudah tanya, ini sudah sholat duhur apa belum ini? Jadi beliau mengira datang di Indonesia ini masih waktu sholat duhur. Nah, kita beritahu ini sudah mau maghrib, karena waktu itu kita sudah keluar bandara itu sudah 5:30. Maka beliau kemudian cepat-cepat untuk minta diantar ke masjid untuk sholat duhur dan asar. Dan setelah itu yang saya perhatikan, Syekh Utsman tidak mengqashar salatnya, artinya tidak salat sendiri, tidak juga menjamak, tetapi senantiasa salat ikut dengan jamaah muqimin yang ahlul balad. Ya, dan sebelumnya diawali dengan qobliyah, setelahnya diakhiri dengan ba'diyah. Nah, ketika ada di antara kita yang menegur, bukankah Nabi SAW kalau bepergian beliau meninggalkan salat rawatib kecuali qabliyah subuh dan salat witir? Maka beliau pun memberikan jawaban, itu bukan berarti tidak boleh. Ya, itu bukan berarti tidak boleh, karena memang di sana juga ada hadis Nabi SAW kalau bepergian mau salat sunnah di atas kendaraan, mengarahkan kendaraannya ke kiblat, baru kemudian melanjutkan kemana arah perjalanan. Itu berarti juga Nabi SAW melaksanakan salat-salat sunnah meskipun beliau dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian. Maka dari situ kita ambil satu faedah bahwasanya ya ketika kita bepergian jangan kemudian bermudah-mudah untuk menjamak, mengqashar. Memang itu sudah sebenarnya satu rukhsah. Tapi kalau kita sudah nazil, kita ada di satu negeri, kita turun, tidak sedang dalam perjalanan, benar-benar berjalan, lebih baik, lebih utama untuk kita salat bersama ahlul balad. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan mungkin saya jauh lebih sedikit dari apa yang disampaikan Ustaz Naim, karena yang beliau sampaikan tadi insyaallah sebenarnya sudah ya hampir sempurna, sudah mengenai semua sisi. Mungkin ada poin-poin yang
belum disampaikan oleh Ustaz Naim berkaitan dengan masalah sekolah. Ya, berkaitan dengan masalah sekolah yang tadi dikatakan nizamiyah. Artinya sekolah yang klasikal, sekolah yang teratur, ya, sekolah formal. Itulah yang maksud dari kata-kata al-madrasah an-nizamiyah. Kalau tadi disinggung tentang fatwa Syekh Ubaid yang dikatakan oleh sebagian ikhwan itu fatwa yang disembunyikan, ya, karena ketika daurah Bantul yang terakhir, yang saya dapat kabar dari Ustaz Rokum waktu itu bahwa ada fatwa Syekh Ubaid yang demikian, kemudian Ustaz Ridwan yang punya rekamannya waktu itu saya ngopi ya lewat Bluetooth dalam keadaan waktu itu saya belum tahu Bluetooth itu bisa jaraknya jauh, jangkauannya sampai mana, sehingga waktu itu Ustaz Abu Ahmad yang enggak di Solo enggak ke Jogja waktu itu, ini bisa dikirim ke Solo enggak, ketawain oleh semuanya ya, Bluetooth kok mau dikirim dari Jogja ke Solo, itu gimana? Ya. Walhasil saya dapat rekaman waktu itu, ya. Dan ketika kita mau umrah waktu itu di rumah Pak Warjo di Jakarta, di Depok, kita sudah mulai untuk ditranskrip dan diterjemahkan. Dan tapi kemudian banyak halangan belum selesai dan qadarullah HP saya yang rekaman itu beberapa bulan yang kemarin hilang. 2 pekan ketemu dalam keadaan kartunya sudah hilang, baterainya sudah diganti, ya, sudah baterainya ngedrop. Nah, cuman kartunya masih ada, ya, SIM cardnya atau memory cardnya itu masih ada. Mungkin di situ. Ya, cuman kemarin saya buka-buka belum ada. Tapi kalau enggak, insya Allah Ustaz yang lain, Ustaz Ridwan yang asli tadi juga masih ada. Dan intinya ya dari fatwa Syekh Ubaid di situ, nah pertanyaannya macam-macam, diantaranya Radio Roja dan diantaranya juga sekolah dan dari kalimat Syekh Ubaid mengisyaratkan bahwasanya semestinya permasalahan sekolah ini tidak menjadi permasalahan yang dibesar-besarkan. Ya, kalau seandainya ada seorang ikhwah punya 4 orang anak, disekolahkan 2 di sekolah kita, 2-nya di sekolah umum, kita tidak boleh melarang. 4-4-nya disekolahkan sekolah umum, kita tidak boleh melarangnya. Nah, itu yang dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Dan kemarin ya ketika alhamdulillah Syekh Utsman dan Syekh Abdullah sempat ya untuk pertama kalinya, meskipun Syekh Abdullah itu sudah 8 kali ke Indonesia, tapi baru sekali ini mampir ke Ma'had Al-Madinah karena kemarin-kemarin panitianya orang-orang yang berseberangan dengan Madinah. Kalau ini panitianya bahkan diisukan ini Al-Madinah yang mengadakan. Kalau Al-Madinah yang mengadakan itu sangat hebat sekali. Ya, padahal Al-Madinah ya kurang ngempek. Ya. Nah. Ya. Nah, Syekh Abdullah yang kemarin saya temani ketika berkunjung, kalau Syekh Utsman biasa, Syekh Utsman senang olahraga, ke Wilangan-Sari pun langsung turun hampir ke dekat ke belakang rumahnya Ustaz Jabir, bahkan sampai ke bangunan baru yang rencananya untuk asrama. Sampai sana saya tidak tahu apa yang diomongkan. Tapi kalau Syekh Abdullah ya saya yang menemani, sehingga Syekh Abdullah pun justru banyak bertanya berapa muridnya, berapa gurunya, ini kelasnya mana, asramanya mana. Karena Syekh Abdullah bilang ini saya mau ngambil faedah. Artinya saya juga punya sekolahan. Ya, kalau tidak salah ingat, beliau menyebutkan waktu itu muridnya yang laki 700, waktu itu beliau sebutkan begitu, yang perempuannya 300. Nah, dan guru-gurunya, mudarisnya 20 orang.
Ya. Nah, jadi di situ saya ragu. Ini 700 apa 70 dengan 30 ya. Nah, mungkin 100 ya. Nah, itu mungkin yang lebih makul. Dan beliau juga bertanya, ini gimana anak-anak bayar atau tidak? Ya, bayarnya berapa? Nah, kemudian saya bilang bayarnya satu anak 1 bulan 450. Berarti 1 tahun berapa ya? Kurang lebih 5 juta. Nah, dibandingkan karena waktu itu ada Abul Abbas, 5 juta kalau di uang kita berapa? Ya, 5 juta kalau di sini, di sana 1 juta. 1 juta real Yaman. Ya, karena 1 real Yaman 50 rupiah. Jadi kalau sini 5, sana 1. Maka beliau mengatakan, wah kalau bagi kita kayak gini nih kemahalan. Ya, bilang begitu ya. Tapi ini sama makan 3 kali saya. Loh, sama makan 3 kali seperti itu. Nah ini kalau di saya cuma sekolah tok. Nah. jadi kita akhirnya lebih murah dari dia. Ya, rasdo larang berarti. Nah. Ya. Jadi artinya Syekh Abdullah justru banyak ngobrol dan ya itu tadi beliau katakan memang itu adalah tawadhu ya dari para masyayikh. Dia bilang ingin ngambil faedah dari kita. Ini pengelolaannya bagaimana dan sebagainya ya saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Intinya bahwasanya Syekh Abdullah pun juga punya sekolah. Sekolah yang nizamiyah. Ya, sekolah yang istilahnya klasikal. Diatur lebih istilahnya modern. Meskipun ketika saya tanya lanjut apakah sekolah yang antum miliki juga sudah diakui oleh negara, beliau katakan kalau kami belum, karena masih sulit untuk bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh hukumah. Nah, kalau di sini bagaimana ya? Kalau di sini kita alhamdulillah masih bisa. Bendera silahkan itu lihat bendera saya bilang itu kita naikkan nggak pernah kita turunkan. Saya bilang. Ya, kita naikkan nggak pernah kita turunkan. Pengawasan dan sebagainya ada. Nggak masalah insya Allah mereka bisa memahami. Nah, ya itu yang berkaitan dengan sekolah sehingga kemudian saya lanjutkan perjalanan waktu itu dari Gelangsari kemudian ke Grenjeng. Nah, ketika Grenjeng sholat maghrib, ya Syekh Utsman masih terus duduk padahal memang yang sudah direncanakan yang bicara itu Syekh Abdullah. Maka Syekh Abdullah ketika Syekh Utsman ada, sudah kalau Syekh Utsman ada biar Syekh Utsman saja yang bicara. Sampai akhirnya ya terpaksa Syekh Utsman dibisiki kita langsung melanjutkan perjalanan. Sudah begitu Syekh Utsman masih tetap ya sudah kalau gitu saya pesan saja ya. Mereka suruh semangat belajar ilmu agama, suruh semangat belajar bahasa Arab ya. Nah, pesan begitu sambil berjalan itu. Ya. Maka ya saya sampaikan sebelum Syekh Abdullah mulai ceramah beliau. Nah. Baik. Kemudian dari perkara lain yang mungkin saya lengkapi apa yang disampaikan oleh Ustaz Naim tentang tadi kaidah ya Muslim wa yuslimun. Nah, itu berangkatnya demikian. Mungkin sebagian kita yang memang saya waktu itu sempat terlontar di majelis itu. Nah, karena Syekh Utsman pun nampaknya juga sudah bosan ya, padahal beliau baru pertama. Artinya bosan dengan cara-cara yang keadaannya seperti ini. Artinya sudah dibicarakan diulangi lagi. Nah, saya juga sempat ngomong keceplosan begitu. Ya. Padahal Syekh Utsman sebelumnya di Balikpapan itu diceritakan sudah ngambek. Artinya pengen cepat-cepat pulang. Tapi kemudian didem-dem sama ya bilangin apa sama Ustaz Dul sehingga bisa tetap menahan diri bersabar. Maka saya disalahkan sama Ustaz Dul ketika bilang kita pun sudah bosan dengan hal keadaan yang seperti ini. Jangan seperti itu kata Ustaz Dul.
Nah, Syekh Utsman ini sudah ngambek. Nanti untuk antum bilang begitu tambah ngambek lagi nanti. Nah, ya. Nah, maka kemudian ya ketika sudah majelis di pagi hari Rabu dengan Syekh Abdullah dan Syekh Utsman. Nah, ada mungkin juga sebagian yang lain yang melontarkan kalimat yang semakna dengan saya dan kemudian Syekh Abdullah memberikan yang lebih baik. Jangan kita bilang yang penting kita lakukan apa yang kita lakukan, mereka mau berdosa silahkan. Ya, kita biar dapat pahala, mereka biar berdosa. Jangan seperti itu. Yang lebih baik lagi, bagaimana kita selamat, mereka juga selamat. Nah, yang dari sini kita ambil faedah ya para masyayikh, para ulama ya teladan kita dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu ternyata jauh lebih bersabar dari kita. Ya, jauh lebih bersabar dari kita. Kalau saya ya, ketika membaca SMS jawaban dari Jember ya, di mana yang pertama ya, SMS dari Zaid sudah sampai. Zaid itu panitia ya, panitia bagian konsumsi, bagian penelponan sebelumnya, kemudian bagian konsumsi, dan Zaid ini pernah di Al-Madinah sampai khatam Al-Quran di Al-Madinah juga, sehingga Ustaz Abu Ahmad berbangga, wah anak kita ada yang ya dari Al-Madinah, dia panitianya juga ada yang pernah sekolah di Al-Madinah. Nah, yang ketiga jawaban dari Jember itu, kami mengharap kehadiran Syekh di ma'had kami. Saya langsung komentar, gemblung nih. Ya. Komentar saya begitu. Lah wong diundang sama Syekh, ya, suruh menghadiri majelis ilmu nggak datang kok, malah itu undangan kalimat yang halus, suruhan ya, kalau kasarnya menyuruh Syekh datang ke sana. Ya, apa nggak gemblung kalau itu? Ya, diundang nggak datang kok malah ya menyuruh Syekh untuk datang. Itu saya bilang ya gemblung. Nah, tapi saya masih tetap ya kita harus bersabar. Kita ini sudah minoritas. Barangkali ada di antara kita di satu kota cuma sendirian, salafiyin sedikit dan sebagainya. Sudah harus bersabar menghadapi teman-teman yang seperti itu. Mereka masih salafiyin, mereka juga dai, mereka juga orang yang memiliki ilmu dan sebagainya. Ya, sehingga Syekh Utsman juga demikian mendorong untuk tetap kita ya bersabar dan bermuamalah dengan mereka dengan baik. Ya. Kalau kita mau baik, jangan menuntut orang lain untuk juga menjadi baik. Saya mau jadi baik, kalau kamu jadi baik, enggak boleh seperti itu. Tapi ya sudah, kita mau jadi baik, baik. Sudah tidak meminta syarat, ya. Saya mau baik, kalau kamu baik atau dia baik, tidak. Kita mau baik, ya baik saja. Nah, makanya tadi, yang kita bagaimana kita menyelamatkan diri dan supaya saudara-saudara kita juga selamat. Maka memang demikian, harus lebih dawa ususe, ya, harus banyak-banyak lebih untuk bersabar. Nah, kita melaksanakan apa yang baik. Memang Syekh juga mengingatkan bahwa dengan kejadian-kejadian yang ada, sudah akhirnya kita fokus konsentrasi kepada tugas-tugas kita, pekerjaan-pekerjaan kita, proyek-proyek kita, amal-amal kita dan sebagainya. Tidak usah menghiraukan, ya, tidak usah menghiraukan mereka, tetapi dalam keadaan tetap menjaga, ya, tidak kemudian menghancurkan mereka, meskipun mereka mau menghancurkan kita, ya. Kalau dalam hal ini kita ingat kalimat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf, wallahu ghalibun ala amrihi, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu Wa Taala ghalibun ala amrihi. Allah Subhanahu Wa Taala itu menang, jaya, ya, akan mengunggulkan, akan memenangkan perkaranya. Kalau kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tidak keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah
ya hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan. Sebagaimana Syekh Utsman juga memberikan contoh tentang fitnah yang ada di zaman. Di awalnya, ya, pihak Syekh Al-Hajuri seolah-olah dia yang menguasai, seolah-olah dia yang lebih dominan. Ya, bahkan dari pihak Syekh Yahya Al-Hajuri pun sampai mengatakan, ayo Abdurrahman itu suruh bicara itu, kenapa diam aja? Maksudnya Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Tapi Syekh Abdurrahman diam aja, nggak pernah bicara. Dan kenyataannya sekarang mayoritas, ya, kebanyakan para ulama tidak hanya di Yaman, bahkan di Saudi juga, nah, artinya membenarkan, ya, dan mendukung Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Itu adalah salah satu contoh. Maka, ya, asalkan kita, dan ini tentunya juga sebagai peringatan supaya kita juga tidak kemudian merasa wah kita sudah bebas dari kesalahan, bebas dari kekurangan. Tidak, kita mungkin masih ada yang hal-hal yang harus dibenahi, ya, hari demi hari tentunya juga akan ada permasalahan-permasalahan. Itu juga harus kita tetap jaga supaya tidak keluar dari rel, ya, dari manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang saya pun juga mengingatkan, ya, dengan cerita beliau. Ada dua cerita, tapi yang satu, nah, agak jorok, ya, yang satu enggak. Yang saya ceritakan yang enggak jorok saja. Ya. Nah, waktu itu, ya, di Damaj, ya, tempat Syekh Mukbil, nah, ada seorang murid, enggak disebutkan dari negara mana, ya. Dia mengumpulkan bukunya Syekh Rabi', bukunya Syekh Mukbil, dan bukunya beberapa ulama yang menceritakan tentang manhaj. Kemudian diberi lingkaran kertas. Inilah manhajku. Ya, inilah manhajku. Inilah manhaj kami. Ya, ini bukunya Syekh Rabi', bukunya Syekh Rabi', kemudian bukunya Syekh Mukbil yang berbicara tentang manhaj. Dalam keadaan waktu itu Syekh Mukbil sedang safar dakwah, ya. Ketika pulang, nah, Syekh Mukbil, ya, melihat-lihat, dan kemudian, ya, ada melihat tempat itu, loh, ini siapa ini yang punya odo-odo, ya, istilahnya, yang punya ide untuk membuat tulisan inilah manhajku. Disobek sama Syekh Mukbil waktu itu, ya, kertasnya, manhaj kita itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bahkan disampaikan di mimbar. Ya, artinya, nah, dari situ memang, ya, kita semua harus memahami Al-Quran, harus memahami Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah manhaj kita. Ya, itulah manhaj kita. Sehingga kita mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir, itu juga termasuk belajar manhaj. Bukan yang belajar manhaj itu namanya, yang belajar manhaj judulnya bukunya manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bukan itu saja. Manhaj ahli sunnah wal jamaah pun nanti isinya tentunya Al-Quran dan sunnah, ditambah dengan penjelasan para salaful saleh, para ulama muasirin dan sebagainya. Tapi intinya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, dari situ kalau saya sendiri mengambil faedah, ya, untuk diri kita sendiri, jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah kalau ibarat para ahli hadis sudah melewati jembatan, ya, artinya sudah lulus ujian, sudah 100% dan sebagainya. Belum, masih hal-hal yang banyak perkara-perkara yang harus tentunya kemudian kita benahi dari ibadah kita, ya, kemudian juga dari sisi-sisi yang banyak, ya, dari program-program yang kita ajarkan, muamalah kita, tutur kata kita, gaya berbicara kita, teladan kita, ya, bagaimana kita memberikan contoh yang baik, ya, kepada ikhwan-ikhwan, kepada anak-anak, kepada murid-murid. Ini masih juga untuk tetap perlu untuk kita benahi. Ya, kita mengambil contoh dari para masyayikh. Syekh Abdullah, ya, seperti tadi diceritakan, jam 10, yang kurang setengah 10 mungkin tiba mendarat dari Aceh,
dalam keadaan di sana pun tidak istirahat, di Aceh tidak istirahat karena habis muhadharah langsung juga ke bandara, kemudian menempuh perjalanan berjam-jam sampai di bandara. Pembesar-pembesarnya tidak turun dari mobil, yang turun itu bawahannya, ya, anak-anaknya yang turun, yang kemudian bicara sama Syekh dan mengajak Syekh karena tawaduknya, karena hilmnya, karena sabarnya mau menuruti mereka. Meskipun di majelis itu saya juga mengatakan semestinya mereka itu yang datang, semestinya mereka itu yang datang belajar, yang datang ke tempat kita untuk menyelesaikan permasalahan, bukan kita yang ke sana. Tapi Syekh pun juga demikian, karena ya terlalu sabar atau memiliki kesabaran yang lebih, ya, sehingga mengikuti mereka meskipun kemudian juga ya mafish faidah, tidak ada faedah, tanpa faedah, dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Nah, meskipun demikian nasihatnya kepada kita masih terus untuk bersabar, ya, untuk merangkul mereka dan sebagainya. Maka dari situ ya kita mestinya bisa mengambil faedah meskipun berat, ya, meskipun berat, tapi ya memang mau jadi orang baik itu ya tidak ringan, tidak mudah. Nah, mungkin itu hal-hal yang bisa saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Naim tadi tentang oleh-oleh dari Jakarta. Nah, ya. Nah, kalau berita yang menggembirakan, saya paginya, ya, pagi hari Rabu itu diajak sama Ustaz Dul untuk makan di restoran. Makan di restoran. Nah, karena ada fasilitas breakfast, ya, makan pagi. Nah, Ustaz Dul karena waktu itu kita makan dia tidur, saya sudah makan. Diajak lagi makan ya mau. Ya. Baik, mungkin itu leluconnya. Biar tidak ngantuk, biar nanti mungkin itu malah nyantol yang dibawa pulang. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang tambahkan lagi? Nah, betul. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Itu tadi dari apa yang sudah kita sampaikan, dan juga Ustaz Zuhari telah menyampaikan panjang lebar dari apa yang hasil pertemuan kita terakhir. Dan sebenarnya yang paling sangat ini yang terakhir, ya, dari pertemuan pagi itu, ya. Dan insyaallah kita akan minta ke Ustaz Dul dari rekamannya. Kemudian juga ada 2 muhadharah yang cukup bagus, ya, di saat daurah asatidzah. Kemudian yang tidak sempat terekam oleh panitia Jakarta, yakni ketika terakhir karena sebagian sudah mau pada pulang. Kemudian Syekh memberikan kata penutup, ya, itu sudah mulai pada siap-siap keluar dari ini. Kemudian kita kumpul, beliau memberikan tausiah yang sangat bagus sekali. Kemudian juga beliau diantaranya mengingatkan satu masalah khilaf ini, ya, bahwa beliau menukil perkataan Ibnu Qayyim juga bahwa khilaf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama khilaf bainal ulama, khilaf di antara para ulama, dan ini tidak menyebabkan fitnah karena mereka saling memahami ini dengan keilmuan mereka. Kemudian yang kedua fitnah bainal juhala, fitnah di antara orang-orang yang jahil. Kata beliau, ini tergantung siapa yang lebih dahulu kepada mereka ini. Kalau sunnah itu lebih dahulu kepada mereka, maka bid'ah tidak akan masuk.
Tapi kalau bid'ah yang lebih dahulu masuk pada mereka, maka sunnah ini akan menjadi musuh. Ya. Ini dan itu yang memang kita hadapi, kita pahami. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang sauh. Ya. Yang ketiga adalah khilaf di antara orang-orang yang mahum bil ulama wa mahum bil bijuhala. Mereka bukan ulama, mereka juga bukan juhala. Langsung ada Ustaz Abdul Mu'ti Kebumen, ya, bisiki di sebelah saya, magel katanya. Ini orang magel. Nah, saya pun juga, ya barangkali itu ya ibrah bagi kita. Khilaf yang terjadi ini yang ya ulama bukan, juhala juga bukan, tanggung. Ya. Maka ini yang dikatakan oleh Syekh Utsman ini perlu untuk diobati. Ya, dari sini tentunya juga kita tiada lain adalah dengan kita belajar. Beliau senantiasa mengingatkan untuk belajar dan belajar. Dan ini satu faedah yang sangat luar biasa dari beliau. Selama saya melihat perjalanan beliau, pertama adalah hirasnya dengan ilmu. Dari awal kita datang, kita kumpul, kita duduk di waktu itu mampir di restoran Simbad, ya, restoran Arab. Ini sambil menunggu makanan dihidangkan, langsung memberikan kuis, tanya jawab. Ini terus dengan ilmu. Ini beliau. Dan kayaknya langsung dilontarkan sama Ustaz Sahyo itu di BBM itu. Langsung ya, ini langsung diupload itu. Ini beliau. Dan kemarin dari perjalanan Jogja Karanganyar, Jogja Tawangmangu, yang mobil dengan beliau. Ini cerita dari Ustaz Mustamin, dan Ustaz Mustamin memberikan faedah kepada saya. Dan Ustaz Mustamin juga termasuk yang bareng dengan Syekh ini. Itu Ustaz Nahrawi ikut ya? Wah, ini saksinya ini beliau. Nggak tahu ikut menghafal atau tidak ini. Kayaknya yang nggak ikut menghafal ini. Oh iya, awas supirnya yang nggak menghafal ini. Ini pun juga dilontarkan hadis. Ya. Dan seisi mobil itu juga menghafal. Dan saya mendapat faedah itu dari Ustaz Mustamin ketika ngantar Syekh, pulang dari ngantar Syekh di Bandara Semarang. Ya. Dari bandara terus balik ke Masjid Agung, itu cerita itu berikan faedah. Dan kami yang semobil pun juga semuanya menghafal. Dari ikut-ikutan ya, dari bandara sampai ke Masjid Agung. Ini satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadisnya diriwayatkan Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani. Hadisnya Abu Hurairah. Hadis yang Masya Allah, yang ada di mana dikatakan satu faedah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika min jarri su' wa min zawjin tushayyibuni qabla mashibi wa min waladin kana alayya rabban wa min malin kana alayya adhaba wa min yakunu alayya adhaba wa min khalilin makir ainuhu tarani wa qalbuhu yarani idza ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Hadis yang terakhir ini yang kita jangan-jangan ini juga yang di sebelah kita atau kanan kiri kita seperti itu ya. Katakan min khalilin makir. Namanya khalil ini kan kawan dekat.
tapi penuh dengan makar. Ya. Yang matanya selalu mengawasi kita, hatinya juga, matanya melihat kita, hatinya mengawasi kita. Kalau ada kebaikan dari kita, ditimbunnya. Ya. Dan kalau ada yang jelek dari kita, disebarkan kemana-mana. Ya. Ini faedah. Dan kemarin faedah ini juga saya sampaikan pulang dari Semarang, ya, pulang ke Solo sama Mas Hamid. Mas Hamid juga insya Allah hafal ini. Ya, Mas Hamid sama kemarin Mas Mukhlis ya. Nah, ini juga Mas Mukhlis Allah juga hafal ini. Nah, ini faedah ya. Seperti itu mereka. Ya. Kemudian juga yang kedua ibadahnya. Ibadahnya luar biasa. Di mobil beliau juga sholat. Ini sholat itu masya Allah. Yang beliau seperti itu. Dan ya itulah ibadahnya juga ibadahnya keilmuannya ini yang tentunya juga ini simatnya para ulama. Yang kita tentunya dalam mengambil ibrah bahwa ini yang masih kita lihat, masih kita saksikan. Ya. Dari warasatul anbiya. Maka bagaimana dengan salafus salih? Kalau dengan orang yang masih kita lihat saja kita masih sangat jauh, ya. Bagaimana kemudian kita kalau kita bandingkan dengan salafus salih? Ya. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ini tidak ada apa-apanya kita. Ini masih pelajaran bagi kita. Ya. Ini khonfidin insyaallah. Mungkin sedikit tambahan yang mudah-mudahan ini juga yang terakhir ini menjadi ibrah bagi kita untuk kita lebih mengaca diri kita dengan keilmuan kita. Dan beliau senantiasa mengingatkan pokoknya ilmu dan ilmu, ya. Memanfaatkan apa yang ada di sini, ya. Banyak dari murid-muridnya Syekh Mukbil dari Yaman, banyak ini ambil manfaat, ya. Dan bisa diambil manfaat kesempatan khususnya bahasa Arab. Beliau sering mengulang-ulangi bahasa Arab, ya. Sampai di masjid kami, di Masjid Hamzah kemarin pun juga bahasa Arab ini, pokoknya belajar bahasa Arab ini. Namun pada kenyataannya belajar bahasa Arab ya seperti itu, ya. Tinggal sabar-sabaran ustadznya atau muridnya, ya. Pertama masya Allah, traveling terakhir dari 30 paling hari tinggal 5 itu masih beruntung, ya. Ya alhamdulillah masih ada sisa itu masih, ya. Maka ini kita, ya. Maka ikhwan fillah insyaallah ini mudah-mudahan semuanya bisa kita mengambil ibrah dan pelajaran, dan insyaallah taala pada event-event berikutnya kita juga sekali lagi minta ta'awun, ya, dan juga khidmah dari ikhwas semuanya pada event-event yang akan datang. Dan sekali lagi sebagaimana di awal sudah kita singgung bahwasanya acara ini kemarin ini adalah tiada lain adalah untuk nasrul ilm wa nasrul dakwah. Tidak ada tendensi yang lainnya. Sebagaimana juga Syekh pun juga seperti itu, ya, nasrul ilm wa ad-da'wah. Maka tidak ada untuk kemudian istilahnya seperti isu-isu adalah tandingan, saingan, tidak ada. Ya, kita munafasah fil khairat, ya, berlomba-lomba, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Midzalika falyatanafasul mutanafisun, ya. Ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini barangkali mudah-mudahan ini semuanya sekali lagi kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari perjalanan masyayikh ke negeri kita ini. Kemudian sampai pada acara yang terakhir adalah penutupan daripada atau pembubaran panitia. Maka dengan berakhirnya tausiah dari Johari tadi dan sudah kita simak bareng-bareng dan juga dengan selesainya acara ini, maka saya sebagai ketua menyatakan bahwa panitia pun dibubarkan. Kemudian kalau masih ada terkait dengan urusan-urusan administrasi, maka tetap ini khususnya pada Mas Galih, ya, kaitan dengan keuangan. Karena masih ada yang sama saya masih ada ini, alhamdulillah masih ada sisa ini, alhamdulillah. Kemudian saya ingatkan kepada bendahara untuk membantu dari panitia Jogja, karena panitia Jogja masih minus. Sudah dikasih. Baik. Ya.
Ya kemarin pun saya ngomong insya Allah kita bantu itu saja. Karena setelah ada berita dan bantuan itu terus naik. Awalnya kan cuma sekian. Orang kita bantu suruh, terus akhirnya jadi sekian. Ya seperti itulah. Begitu, manfaatnya jazakumullah barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ganjalan-ganjalan yang ada atau isu-isu yang ada, semuanya itu mudah-mudahan hanya sekedar isu. Dan sekali lagi kalau ada hal-hal yang aneh-aneh, kita juga mohon klarifikasinya. Mohon klarifikasinya. Dan kemudian juga saya minta kepada ikhwah, kalau masih ada suara-suara yang kurang mengenakkan, maka tolong kami diberitahu. Biar nanti kita klarifikasi, kita dudukkan permasalahannya. Atau kalau perlu kita angkat ke masyayikh. Alhamdulillah sekarang sarana juga cukup mudah. Ya. Maka ini insyaallah yang jalan selamat kita. Tidak kita selesaikan sendiri, tapi insyaallah ta'ala kita selesaikan kepada di hadapan masyayikh. Ya. Ini insyaallah lebih selamat, dan apapun keputusan masyayikh adalah kita terima. Ini wallahu ta'ala alam. Ada tambahan dari baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.